Pemirsa, kisruh penerimaan calon peserta didik baru membuat dunia pendidikan terlihat kurang berpihak kepada masyarakat. Sekolah-sekolah pun dianjurkan menerima siswa miskin dan berprestasi meskipun tidak masuk dalam zonasi. Munculnya sejumlah persoalan pada PPDB tahun ini dipicu oleh Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 17 Tahun 2017 yang menerapkan 4 jalur penerimaan dan mengurangi jumlah rombongan belajar dalam setiap kelasnya. Peraturan tersebut langsung mendapat komentar dari Akademi Uniksa Singaraja Putu Gede Parma. Menurutnya, kebijakan yang harus disusun antara lain pada jalur siswa miskin dan siswa berprestasi dan tidak terpaku pada peraturan semata. Kecenderungan sekolah negeri dan swasta favorit lebih banyak dinikmati anak-anak dari keluarga kaya, sehingga anak miskin dikesampingkan. Dalam hal ini, pemerintah seharusnya memberi masukan kepada sekolah-sekolah dan tidak terpaku kepada peraturan tersebut, sehingga semua siswa baik miskin dan berprestasi dapat terfasilitasi. Kalau kita pakai prinsip konsepsi jumlah antara siswa dan guru kan paling tidak maksimal kan antara 20 sampai 25 sebenarnya ya. Yang paling maksimal lah 30. Ini kan hampir sama bagaimana proses belajar mengajar itu bisa efektif ya. Transfer ilmu pengetahuan ya dan keterampilan itu juga bisa bagus ya. Cuma yang selama ini terjadi kan karena itu tadi ya. Dengan sekolah ya yang ditumpuk ya jumlah mahasiswanya berlebihan, akhirnya harus menambah kelas hingga ada kelas pagi dan kelas malam. Nah itu yang menjadi kendala juga. Tapi seharusnya kita berangkat pada idealisme ya. Kalau memang harus dibatasi ya. Nah, yang pasti gimana juga bisa mengakomodir kembali tadi ya siswa miskin itu bisa masuk dan juga termasuk siswa berprestasi agar pemeratannya lebih baik lah di setiap sekolah, tidak terpusat hanya pada 1-2 sekolah saja. Banyaknya keluhan dari masyarakat terkait PPDB seharusnya dapat segera dievaluasi, sehingga pemerataan pendidikan dapat tercapai. Komang Yuda, Bali TV.